Halo, perkenalkan nama saya Mibel Safarisat Soneke, NIM 20150032. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari teknologi rekombinan DNA. Yang saya akan bahas kali ini adalah pengertian rekombinan DNA, proses metode rekombinan DNA, pengertian dari DNA rekombinan. Yang berikut tentang teknik DNA rekombinan. Yang kelima tentang manfaat DNA rekombinan. Yang pertama-tama, pengertian dari rekombinan DNA. Jadi yang dimaksud dengan rekombinan DNA itu adalah suatu upaya untuk meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Yang berikut tentang proses metode rekombinasi DNA. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode transformasi DNA. Metode transformasi DNA merupakan salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama kali dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan bahwa DNA adalah bahan genetika. Butuh 3 elemen kunci dari metode transformasi ini. Yang pertama, inang yang bersifat stabil. Yang kedua, membutuhkan vektor untuk mereplikasikannya sendiri. Dan yang ketiga, membutuhkan seleksi dari sel inang yang biasa diinersikan dengan gen yang bisa disisipkan. Yang berikut metode transduksi DNA merupakan suatu proses transfeksi gen dengan menyisipkan fag atau turunan dari bakteriofag lambda yang terdapat di dalam virus, atau hampir sama dengan proses transformasi. Metode yang ketiga itu adalah metode konjugasi DNA, merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam DNA inang atau bakteri artificial chromosome atau BAC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi DNA rekombinan. Jadi, yang dimaksud dengan teknologi DNA rekombinan itu adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkan untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Teknologi DNA rekombinan ini mempunyai 2 segi manfaat. Yang pertama, dengan mengisolasi dan mempelajari masing-masing gen akan diperoleh pengetahuan tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya. Dan fungsi yang kedua itu, teknologi ini memungkinkan diperolehnya produk gen tertentu dalam waktu lebih cepat dan jumlah lebih besar daripada produksi secara konvensional. Ada 4 teknik DNA rekombinan, yaitu teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua teknik untuk memotong DNA, yang ketiga teknik untuk menggabungkan atau menyambung DNA, dan yang keempat teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Yang berikut tentang tahapan rekombinasi DNA. Tahapan yang pertama yaitu isolasi sumber DNA. Ilusi atau isolasi fragmen tunggal DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pemotongnya. Tahap pertama adalah pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim retriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agarose. Tahap selanjutnya adalah mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Tahap terakhir adalah mengisolasi fragmen DNA dari gel agarose dengan cara melewatkannya pada membran hibon N netral dan memberi larutan buffer elusi yang berisi tris buffer dan sodium dodecyl sulfat.
Yang kedua, pemotongan gen. Retriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim retriksi. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu enzim retriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Setiap enzim retriksi mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu dan urutan basa tertentu. Enzim retriksi pemotong DNA double strands dengan memutuskan ikatan kovalen di antara fosfat dari satu deoksiribonukleotida dengan gula dari deoksiribonukleotida yang berbatasan dengannya. Yang ketiga, penggabungan gen. Ligasi adalah proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Di dalam pengklonan gen, DNA insert disambungkan dengan vektor pengklonan. Yang keempat, penyisipan gen ke dalam bakteri. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, konjugasi. Nah, konjugasi ini merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau sel replisien melalui kontak fisik antara kedua sel. Yang berikut, transformasi. Merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Yang berikut, transduksi. Adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaran fage. DNA yang masuk ke dalam bakteri dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Yang berikut, memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Memasukkan DNA rekombinan ke sel target atau sel hidup dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu transformasi. Transformasi ini merupakan pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua, DNA packaging, yaitu memasukkan molekul DNA PEG ke dalam partikel PEG. Yang berikut, microinjection, merupakan memakai jarum super kecil untuk menginjeksikan DNA rekombinan langsung ke inti sel yang ditransformasi. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu manfaat DNA rekombinan. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi rekombinan DNA dapat berfungsi dalam bidang kehidupan. Contohnya dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai insulin manusia telah diproduksi secara massal menggunakan bakteri E. coli dan telah diperdagangkan untuk mengobati penyakit diabetes. Kalau dalam bidang pertanian itu, yaitu dapat dibuat dalam tanaman tahan hama, misalnya kapas dan tomat. Dalam bidang hukum dapat mengamati pelaku kejahatan dengan cara mengidentifikasi menggunakan analisis sidik jari DNA. Yang berikut, dalam bidang ilmu pengetahuan, membantu upaya memahami terjadinya kelainan pada manusia atau penyakit genetik, misalnya kanker. Sekian materi yang saya bisa bagikan untuk kita semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. God bless.